Di sebuah sore mendung di Manisa Arena, tribun nyaris kosong, lampu-lampu tua berkelip redup menyorot lapangan latihan. Klub kecil itu seperti hidup segan mati tak mau. Musim lalu mereka nyaris terdegradasi, utang menumpuk, dan tak ada bintang yang sudi singgah. Tapi hari itu, di tengah kesuraman, seseorang datang membawa secercah api. Mega, speaker muda dengan reputasi spike secepat petir yang baru saja dilepas klub raksasa tanpa penjelasan jelas. Langkah Mega terdengar bergema di lorong ruang ganti. Matanya menatap dingin logo Manisa Volleyball Kulubu yang terkelupas di pintu. Ia tahu apa yang orang katakan di luar sana, bahwa dia gagal di tim besar, bahwa dia hanya beban. Tapi Mega tidak peduli, di kepalanya hanya ada satu kata, bangkit. Ia tak peduli betapa reotnya klub ini, baginya Manisa adalah panggung kebangkitan atau kuburan kariernya. Pelatih Serdar, pria parubaya dengan kerutan keras di wajahnya, berdiri di pinggir lapangan sambil menatap Mega. Para pemain lama berbisik-bisik sinis. Dia anak emas pelatih, gumam salah satu middle blocker senior. Mega menatap mereka balik, tatapannya tajam, seolah menantang siapapun yang meragukannya. Tak ada sambutan hangat, hanya sunyi yang terasa menusuk. Sesi latihan dibuka dengan passing sederhana. Mega melompat untuk spike pertama, dentuman bola membelah keheningan, mendarat tepat di ujung garis. Semua terperangah. Lagi dan lagi, Mega menghujamkan bola dengan kecepatan yang membuat bola seolah berdesing di udara. Namun di balik sorak kagum pelatih, Mega melihat tatapan iri dari rekan setimnya. Ia sadar, dia tidak hanya harus menaklukkan lawan di luar, tapi juga tembok dingin di ruang ganti. Di sudut tribun, seorang manajer muda klub, Leila, mencatat setiap detail. Dialah orang pertama yang mempertaruhkan reputasi untuk mendatangkan Mega. Ia melihat potensi yang tak dilihat orang lain, dan dia juga tahu taruhannya. Kalau Mega gagal, Manisa akan benar-benar tenggelam ke dasar. Di genggaman Leila, data statistik Mega tampak menggiurkan, tapi ia tahu statistik tak bisa membeli keharmonisan tim. Malamnya, Mega duduk sendirian di kursi ruang ganti, hanya ditemani suara hujan di luar stadion. Tangannya meraba lututnya yang pernah retak, luka yang membuatnya dibuang klub raksasa. Ia mengepalkan tinju. Di kepalanya, ia mendengar kembali ejekan mantan rekan timnya. Mega hanya sekejap petir, bersinar lalu padam. Hujan kian deras, menimpa atap stadion reot. Di sanalah Mega bersumpah dalam hati, Manisa bukan sekadar pelarian, tapi medan perang terakhir. Ia akan menjadikan klub kecil ini kuda hitam yang menembus batas. Dan entah berapa kali lututnya harus berdarah, Mega akan tetap berdiri, sampai semua orang yang meragukannya terdiam oleh gemuruh spike-nya sendiri. Pagi pertama Mega berlatih penuh bersama tim Manisa dimulai dengan dinginnya udara musim gugur yang menembus retakan dinding arena. Pelatih Serdar memanggil seluruh pemain ke tengah lapangan, membentuk lingkaran yang terasa rapuh. Mega berdiri di sana, keringat dingin menetes di pelipisnya, menatap rekan-rekan setim yang masih enggan membalas pandangnya. Di sudut matanya, ia melihat senyum tipis sinis dari Emre, kapten tim sekaligus middle blocker senior yang merasa posisinya perlahan terancam. Latihan berjalan kaku. Setiap passing dan setting seolah disengaja sedikit meleset jika bola diarahkan ke Mega. Beberapa kali ia harus menjatuhkan diri mengejar bola, memar di siku kiri tak terhindarkan. Serdar hanya mengawasi dengan wajah dingin, membiarkan konflik diam-diam ini terbakar. Ia percaya, badai kecil ini akan menguji seberapa besar Mega benar-benar mau berjuang di kubangan skeptis. Di tribun, Leila berdiri gelisah. Ia mencatat tiap kali Mega jatuh bangun. Gadis manajer itu tahu, menanam harapan di tanah. Gersang bukan sekadar soal statistik, tapi soal ego, kepercayaan, dan waktu. Ia mendengar bisik-bisik pemain cadangan, Mega tidak akan bertahan di sini. Lihat saja, hati Leila teriris, namun ia tetap berdiri, menahan ragu di matanya sendiri. Saat break minum, Mega duduk menyendiri di pinggir lapangan. Nafasnya tersengal, bahu lebam membiru.
Emre mendekat, melemparkan botol air dengan sinis. Kau pikir kami akan bermain untukmu? Ini Manisa, bukan panggung satu orang. Mega menatap Emre, tak berkata apa-apa. Di matanya ada bara, tapi bibirnya terkunci rapat. Ia tahu, membalas hanya akan membuat sekat makin tebal. Sesi latihan ditutup dengan simulasi pertandingan. Di set terakhir, Serdar sengaja menempatkan Mega di posisi servis saat tim tertinggal 23-24. 1 poin lagi, kalah. Mega berdiri di belakang garis, memutar bola di tangannya, memejamkan mata. Terngiang suara masa lalu, sekejap petir, lalu padam. Ia menarik nafas dalam, lalu memukul bola sekuat tenaga. Sorak kecil terdengar, tapi tatapan sinis belum sepenuhnya pudar. Usai latihan, di ruang ganti yang pengap, Mega duduk menekan kompres es ke bahunya. Leila datang, meletakkan tangan di bahu Mega, menatapnya serius. Kalau kau mau mereka percaya, kau harus lebih keras lagi. Bukan hanya spike-mu, Mega, hatimu juga harus lebih keras. Mega menatap Leila, menahan perih di bahu, menahan gemuruh di dada. Perlahan ia mengangguk. Malam itu, di jalan pulang, Mega berjalan sendirian melewati trotoar basah. Lampu jalan berkelip menyorot langkahnya yang terlatih. Di kejauhan, lampu stadion masih menyala redup, saksi bisu tekadnya. Ia tahu, keraguan di sekelilingnya bagai duri di daging. Tapi Mega bersumpah, duri-duri itu akan dia cabut satu persatu, hingga Manisa tak lagi hanya punya harapan di atas kertas, melainkan keyakinan di setiap hati yang pernah meremehkannya. Pagi pertandingan perdana musim itu datang bersama kabut tebal yang menutup separuh atap Manisa Arena. Penonton mulai berdatangan, tak banyak, tapi cukup untuk membuat tribun Riot itu terasa hidup kembali. Di ruang ganti, Mega duduk di sudut, merapikan perban di bahunya yang masih biru lebam. Di sekitarnya, suasana hening, hanya suara sepatu yang diseret pemain lain ke lantai. Emre, sang kapten, menatap Mega sekilas. Tak ada kata-kata motivasi, tak ada genggaman tangan, hanya diam yang dingin. Di luar, spanduk lusuh bertuliskan, Manisa Kuda Hitam, terpasang miring di dinding stadion. Media yang sempat datang memotret Mega di lorong pemain, sorot lampu kamera menyorot wajahnya yang terlihat kaku tapi matanya memancarkan bara. Bagi Mega, laga ini bukan sekadar pertandingan pembuka, ini pembuktian. Bagi Manisa, ini mungkin satu-satunya cara menegaskan bahwa mimpi menembus kasta tertinggi bukan lelucon. Peluit babak pertama terdengar seperti letusan pistol start bagi seorang pelari maraton. Serdar berdiri di pinggir lapangan, suaranya parau meneriakkan instruksi. Mega mulai merangkai spike demi spike, tubuhnya menembus blok lawan dengan kecepatan yang membuat tribun berdesah. Namun, di balik sorak-sorai penonton yang mulai tersulut, Mega merasakan bagaimana bola-bola umpan kadang sengaja sedikit meleset. Di set kedua, Manisa tertinggal cukup jauh. Emre berteriak memaki setter muda yang gemetar setiap kali Mega memintanya lempar quick ball. Atmosfer di lapangan seperti kapal bocor di tengah badai, penuh teriakan, tetapi arah tetap kacau. Mega berdiri di garis belakang, menatap rekan-rekannya satu persatu, menahan amarah yang mulai mendidih di dada. Titik balik datang di set ketiga, saat Manisa hampir pasrah. Mega memanggil seluruh pemain, memaksa mereka merapat di tengah lapangan meski Emre enggan. Dengan suara parau ia berkata, "Aku di sini bukan untuk menyalip siapapun. Aku di sini mau menang. Untuk kalian juga. Kalau kalian mau membuangku, buang aku di lapangan, bukan di belakangku." Kata-kata itu tak membuat semua langsung melunak, tapi cukup untuk menyalakan percikan. Mereka mulai bermain lebih rapi. Emre akhirnya menutup blok lawan yang hampir membenamkan spike Mega. Setter muda mulai percaya diri, memberikan umpan-umpan cepat. Sorak penonton semakin keras. Poin demi poin, Manisa menipiskan ketertinggalan. Di momen krusial, Mega melakukan spike diagonal yang membelah 3 pemain lawan. Bola mendarat tepat di garis,
membuat bangku penonton bergemuruh untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun sunyi. Pertandingan berakhir dengan skor tipis. Manisa kalah 2-3, tapi tak ada wajah murung di bench. Penonton berdiri memberikan tepuk tangan. Lawan mereka, tim unggulan Liga, berjalan pergi dengan tatapan kaget. Di ruang ganti, Emre menepuk bahu Mega pelan, tanpa kata-kata, hanya tatapan yang untuk pertama kalinya terasa seperti pengakuan. Di sudut ruangan, Leila menatap papan skor sambil berbisik pelan, kuda hitam sudah bangkit. Kemenangan kecil di balik kekalahan tipis itu ternyata memercikkan bara di ruang ganti. Malam usai laga, Mega pulang ke asrama tim dengan bahu masih terbalut perban. Di lorong sempit, ia berpapasan dengan Emre. Tak ada kata-kata, hanya anggukan singkat yang terasa seperti jembatan rapuh di atas jurang curiga. Tapi Mega tahu, retakan kepercayaan itu tak akan hilang hanya dengan satu pertandingan. Esok harinya, di tengah latihan rutin, pelatih Serdar memaksa seluruh tim melakukan drill fisik sampai hampir tumbang. Nafas para pemain memburu, lutut bergetar, tapi Mega justru menolak menyerah. Ia memunguti bola-bola lepas, mendorong setter muda untuk tidak berhenti, meski kakinya sendiri bergetar. Emre yang awalnya mengawasi dengan tatapan dingin, perlahan mulai mengikuti ritme Mega. Sore itu hujan turun deras membasahi jendela kaca Manisa Arena. Usai latihan, Mega duduk di bangku pinggir lapangan, membalut kakinya yang lecet. Tiba-tiba Emre datang, melemparkan handuk kering ke arahnya. Untuk pertama kalinya, Mega mendengar Emre bicara tanpa nada sinis. "Kau gila," katanya pelan, "tapi mungkin kita butuh orang gila sepertimu." Mega tersenyum tipis, di dadanya sesuatu yang beku seolah mencair. Namun badai belum reda. Di luar arena, rumor kepindahan Mega mulai muncul lagi. Beberapa sponsor klub besar mencoba mengiming-imingi Mega dengan kontrak gaji fantastis. Kabar itu menyebar bagai api, meracuni ruang ganti yang mulai hangat. Beberapa pemain mulai lagi berbisik, dia akan kabur juga. Kita hanya batu loncatan. Mega mendengar semuanya, menelannya bulat-bulat di kepalanya yang penuh luka. Malamnya, di asrama, Leila mengetuk pintu kamar Mega. Di meja kayu reyot, ia menaruh dokumen sponsor palsu yang dibocorkan lawan untuk menjatuhkan moral tim. "Kalau kau mau pergi, aku tak bisa menahanmu, Mega," kata Leila, suaranya pelan, gemetar menahan kecewa. Mega meremas dokumen itu, merobeknya perlahan. Dengan mata yang menahan amarah, ia berbisik, "Aku datang bukan untuk dijual." Keesokan harinya, Mega memanggil seluruh pemain di ruang ganti. Dengan suara berat, ia berdiri di depan Emre dan teman-temannya. "Kalau kalian ragu padaku, spike ini tak ada artinya," katanya sambil menepuk bahunya sendiri yang masih lebam. "Tapi kalau kalian percaya, bukan pada aku saja, tapi pada kita, tak ada tim yang bisa menghentikan Manisa." Sunyi, lalu pelan-pelan Emre menepuk bahu Mega, diikuti pemain lain. Ragu tak sepenuhnya hilang, tapi untuk pertama kalinya, persahabatan terasa tumbuh di sela badai. Di tribun kosong, Leila berdiri menatap mereka, senyum tipis terbit di wajah lelahnya. Di atas lapangan yang licin keringat, Manisa perlahan menemukan napas barunya. Kuda hitam itu belum menjejak puncak, tapi sekarang mereka tahu, mereka tidak akan berlari sendirian lagi. Manisa memasuki putaran tengah musim dengan label baru, Kuda Hitam Berbahaya. Kemenangan dramatis atas tim unggulan di laga kandang pekan lalu membuat nama Manisa mendadak jadi sorotan di berita olahraga nasional. Wartawan yang dulu enggan meliput kini berdesakan di lorong sempit arena, lampu kamera berkedip setiap Mega lewat. Di ruang ganti, suasana yang dulu dingin perlahan berubah hangat, meski di sudut-sudutnya, kerikil keraguan masih sering terasa. Setiap pertandingan jadi ajang pembuktian. Di laga tandang melawan tim peringkat 3, Mega tampil buas dengan spike yang menembus blok setebal tembok. Emre yang dulu sering mencibir, kini justru melindungi Mega dari blok ganda lawan, menutup celah dengan tubuhnya meski jari-jarinya bengkak dipukul bola keras.
Setter muda mulai percaya diri, umpannya makin rapi, seperti akhirnya menemukan irama yang sama dengan jantung Mega. Di tribun, Leila menatap papan skor dengan tangan terkepal. Kejutan demi kejutan ini bukan sekadar angka, ini napas baru bagi Manisa yang nyaris mati musim lalu. Tapi semakin tinggi mereka terbang, semakin banyak mata yang ingin menarik mereka jatuh. Beberapa manajer klub besar mulai menekan Serdar dengan isu lama, Mega akan kabur saat klubnya paling butuh. Suatu malam usai pertandingan tandang, Mega duduk di bas tim, menatap jendela yang basah diguyur hujan. Dari bangku belakang, Emre melempar bungkusan roti ke arahnya. "Makanlah, Spike-mu butuh bensin," katanya sambil tertawa kecil. Mega menoleh, tersenyum samar. Tawa itu sederhana, tapi di baliknya ada persahabatan yang dulu terasa mustahil. Dalam hati Mega berbisik, "Kalau ini mimpi, jangan pernah bangunkan aku." Keesokan harinya, berita di media sosial meledak. Video Spike Mega yang menembus blok 3 orang menjadi viral. Netizen menjulukinya petir Manisa, sementara sponsor mulai berdatangan. Manisa yang dulu hanya hidup dari sisa subsidi kini ditawari kontrak iklan, jersey replika terjual habis. Tapi Serdar tahu, popularitas adalah pisau bermata dua. Di ruang rapat, ia menatap Leila. "Kalau mereka mulai mabuk tepuk tangan, kita selesai," katanya pelan. Leila hanya mengangguk, rahangnya menegang. Tekanan justru datang bukan hanya dari luar, tapi juga dari tubuh Mega sendiri. Lututnya mulai sering bengkak. Dokter klub memintanya mengurangi porsi Spike, tapi Mega menolak. "Tim ini berdiri di atas Spike-ku. Kalau Spike ini mati, Manisa ikut mati." Serdar hanya bisa menepuk bahu Mega, menahan kalimat yang tak pernah sanggup dia ucapkan, "Kalau kau tumbang, siapa yang akan mengangkat kami nanti?" Di laga penutup putaran ini, Manisa kembali memukul tim raksasa di kandang mereka. Sorak penonton tandang membelah stadion. Emre mengangkat tangan Mega tinggi-tinggi di depan wartawan. Di lorong stadion, Leila menatap papan skor dengan mata berkaca. Mega menoleh ke arah rekan-rekannya yang merangkul satu sama lain, senyum merekah meski pelipis berdarah dan lutut terbungkus es. Dalam benaknya, Mega tahu, badai belum usai, tapi kuda hitam ini sudah berlari terlalu kencang untuk dihentikan begitu saja. Kemenangan beruntun Manisa menggetarkan papan klasemen. Dari tim Gurem yang dulu langganan zona degradasi, kini mereka duduk di posisi 4 besar. Namun di balik sorak penonton dan kamera yang terus memburu Mega, ada retakan yang mulai merambat diam-diam di tubuh tim. Seiring popularitas Mega melonjak, rumor demi rumor berembus lebih kencang daripada tepuk tangan tribun. Suatu malam, di asrama pemain, Emre menemukan selembar kertas diselipkan di bawah pintu ruang ganti. Isinya, salinan email palsu yang menyebut Mega telah diam-diam menandatangani prakontrak dengan klub raksasa Istanbul. Bisik-bisik di lorong pun kembali tajam. Setter muda yang dulu mulai percaya pada Mega, kini menatapnya lagi dengan curiga. "Kau hanya numpang nama, kan?" bisiknya pelan di lorong gelap. Mega menelan kemarahan itu bulat-bulat. Tangannya mengepal, tapi kata-katanya membeku di kerongkongan. Di rapat manajemen, Leila membanting map berisi rumor itu ke meja Serdar. Suaranya bergetar menahan tangis. "Mereka ingin kita pecah dari dalam. Ini bukan cuma soal Mega, ini soal nyawa klub ini." Serdar hanya menatap papan strategi di dinding, diam, pundaknya menua seketika. Di satu sisi ia tahu, Mega adalah jantung serangan Manisa, di sisi lain, kalau keretakan kepercayaan membesar, tak ada Spike sekeras apapun yang bisa menutup lubang di hati pemain. Hari-hari berikutnya latihan berjalan seperti di medan perang. Passing sengaja setengah hati, Spike Mega yang biasa disambut dengan teriakan penyemangat kini disambut sunyi. Emre berusaha menengahi, mencoba menjelaskan ke rekan-rekan muda bahwa semua itu hanya rumor, tapi telinga mereka sudah lebih dulu dikotori gosip media. Mega berkali-kali ingin bicara, namun setiap kata terasa lumpuh di bibirnya sendiri. Puncaknya datang di pertandingan kandang berikutnya.
Manisa tertinggal jauh di 2 set pertama. Penonton mulai gelisah, sorak pendukung lawan terdengar lebih nyaring daripada drum supporter Manisa sendiri. Di pinggir lapangan, Mega menatap tangan kanannya yang gemetar. Bahunya masih memar, lututnya bengkak, dan hatinya terkoyak oleh tatapan rekan-rekannya yang tak lagi sama. Di jeda set ketiga, Leila turun ke pinggir lapangan, berdiri di samping Mega. Suaranya nyaris tenggelam oleh hiruk-pikuk tribun, tapi cukup jelas bagi Mega, kalau kau mau lari, lari sekarang. Kalau kau mau berdiri, buktikan di sini. Mega mendongak perlahan, menatap wajah Leila yang pucat menahan tegang. Ia menarik napas panjang, di kepalanya, semua rumor, semua fitnah, semua kata-kata sinis, menyatu jadi bara. Mega kembali ke lapangan, menatap Emre dan setter muda yang masih gamang. Ia menepuk dada sendiri sambil berteriak, kalau aku pergi, Spike ini tak akan ada di sini. Kalau aku tinggal, kita buktikan bareng. Sekarang atau abis. Untuk pertama kalinya, suara penonton bergemuruh lebih keras dari rasa ragu. Bola pertama set ketiga melambung. Mega melompat, seolah semua beban runtuh di udara. Spike-nya menembus blok lawan, menghantam lantai dengan suara yang membelah sunyi. Manisa belum kalah, dan Mega belum akan pergi kemanapun. Kemenangan tipis di pertandingan penuh fitnah itu jadi napas baru bagi Manisa, meski luka di dalam tim belum sepenuhnya sembuh. Tapi waktu tak memberi ruang untuk bernapas lama. Minggu berikutnya, jadwal menempatkan Manisa berhadapan dengan rival paling dibenci Mega, klub raksasa Istanbul, tim yang dulu memecatnya dengan alasan cedera lutut yang tak akan pernah pulih. Mega tahu, laga ini bukan sekadar pertandingan, ini arena pembalasan, saksi apakah dirinya benar-benar pantas disebut petir Manisa. Suasana Manisa Arena menegang sejak pagi. Media memenuhi lorong sempit, menyorot Mega dengan mikrofon tajam, menanyakan rumor prakontrak yang dulu diembuskan lawan. Mega hanya menatap kamera, matanya dingin seperti malam badai. Kalau aku mau pergi, aku tidak akan berdiri di sini sekarang. Kalimat itu menggema di feed media sosial, menjadi bahan bakar supporter yang berbaris berjam-jam demi menembus tribun reot. Ruang ganti terasa sunyi seperti kuburan sebelum perang. Emre menepuk bahu Mega, menatapnya tanpa kata. Setter muda yang sempat renggang kini berdiri di sampingnya, kepala menunduk menahan penyesalan. Mega menarik semua ke dalam lingkaran, suara parau menembus hening. Kalian mau percaya padaku atau tidak, terserah. Tapi di lapangan nanti, kita bertarung untuk nama di dada, bukan nama di punggung. Tak ada tepuk tangan, hanya tatapan yang, untuk pertama kalinya terasa satu. Peluit babak pertama membelah gemuruh stadion. Klub raksasa Istanbul tampil agresif, menekan dengan serve keras dan spike mematikan. Manisa tertinggal di awal set. Beberapa penonton mulai gelisah, tapi di bench, Leila berdiri tanpa goyah, tangannya terkepal di samping dada. Dia tahu, bagi Mega, setiap pukulan lawan adalah luka lama yang diiris kembali, penghinaan yang dulu membuangnya bagai barang rongsok. Di set kedua, Mega mulai menemukan celah. Spike-nya menembus blok middle blocker yang dulu pernah melontarkan ejekan paling menusuk, lututmu hanya bom waktu, Mega. Setiap kali Mega mendarat dengan lutut yang berdenyut perih, suaranya membelah gemuruh stadion. Emre berteriak memompa semangat rekan-rekan lain, setter muda mengumpan Mega dengan kepercayaan penuh. Mereka bermain seperti gerombolan serigala lapar yang tak sudi tunduk di kandang sendiri. Titik dramatis datang di set keempat. Kedudukan imbang 2-2. Lutut Mega bengkak, perban di bahunya basah oleh darah segar. Dokter tim memohon agar dia diganti, tapi Mega hanya menoleh singkat. Mereka membuangku waktu aku setengah mati. Sekarang biar aku mati sekalian di lapangan ini. Emre memegang bahu Mega, menatapnya dengan sorot mata yang dulu sinis, kini berubah menjadi hormat seorang saudara. Bola match point melambung di atas net. Mega menatapnya seolah menatap semua rasa hina, sakit, dan fitnah yang pernah memukulnya. Ia melompat,
menembus blok 3 pemain lawan, menghantam bola sekeras dendam yang disimpannya selama ini. Bola membelah lantai, suara pukulan disambut raungan tribun. Peluit panjang berbunyi, Manisa mengalahkan raksasa. Di tengah sorak yang membelah stadion, Mega terjatuh berlutut, bahunya bergetar menahan tangis. Malam itu, sang rival abadi bertekuk lutut pada kuda hitam yang mereka cemoohkan dulu. Kemenangan atas klub raksasa membuat Manisa jadi sorotan nasional. Semua media memuji Mega, Spike petir, luka yang menangis, tapi tidak tumbang. Tapi di balik tepuk tangan, tubuh Mega menjerit. Malam usai laga, ia terbaring di ruang perawatan klub. Lutut kanannya dibalut es, bahunya dijahit 6 jahitan kecil yang berdenyut bagai api membakar daging. Leila duduk di samping ranjangnya, menatap Mega yang terpejam dengan napas berat. Tak ada kata-kata. Mereka berdua tahu, kemenangan kemarin mungkin dibayar terlalu mahal. Di ruang rapat klub, Serdar menatap hasil MRI yang baru saja ia buka di laptop Riotnya. Lutut Mega retak mikro di tempurung, bahu kanannya radang parah. Dokter Tim bicara dengan suara serak, kalau dia memaksa main penuh, dia bisa lumpuh. Pelatih Serdar menatap nama Mega di papan strategi. Dia tahu, tanpa Mega, Manisa hanya tim biasa yang akan digilas di semifinal playoff mendatang. Di benaknya terngiang kata-kata Mega, kalau Spike-ku mati, Manisa ikut mati. Di sesi latihan berikutnya, Mega datang terlatih, bahu masih diperban, tapi matanya bersinar lebih tajam daripada jarum infus yang semalam menembus nadinya. Emre menatapnya khawatir, mencoba membujuk agar Mega istirahat. Mega hanya menepuk dada Emre, menahan senyum pahit. Kalau aku rebah sekarang, apa semua yang kita bangun akan tetap berdiri? Setter muda menunduk menahan air mata, tahu bahwa tidak ada kata istirahat di kamus Mega. Laga semifinal playoff pun datang. Manisa harus menghadapi tim yang bermain cepat dan keras, tim yang terkenal memburu titik lemah lawan tanpa ampun. Peluit pertama membelah gemuruh stadion. Mega memaksakan diri melompat, setiap mendarat lututnya seperti ditusuk paku panas. Beberapa spike-nya mulai meleset, supporter sempat menahan napas. Di pinggir lapangan, Leila menutup mulutnya, menahan isak yang nyaris pecah. Di set kedua, Mega terjatuh keras. Penonton terdiam saat ia menggeliat menahan nyeri. Emre dan Serdar memaksanya keluar lapangan. Tangannya mencengkeram net, menahan air mata. Jangan cabut aku sekarang, suaranya bergetar. Serdar menatapnya, hatinya terbelah dua. Tapi di matanya, Mega bukan lagi sekadar pemain, ia sudah jadi roh Manisa itu sendiri. Serdar meremas bahu Mega, kau tidak harus mati di sini, Mega. Kami akan bertarung dengan apapun yang tersisa. Mega duduk di bench, lutut diikat tebal, bahu dibalut penuh. Dari bangku cadangan, dia melihat Emre memimpin blok demi blok, setter muda mengumpan bola seolah hidupnya taruhannya. Dan di tribun, penonton yang dulu hanya tepuk tangan, kini bernyanyi keras, menyebut nama Mega seolah dia masih melayang di atas net. Air mata Mega jatuh pelan, bukan karena sakit di lutut, tapi karena melihat mimpi yang dulu hanya dia genggam sendirian, kini diusung seluruh Manisa bersama-sama. Manisa menang di set penentuan, dengan atau tanpa spike Mega. Di lorong keluar stadion, Leila merangkul Mega yang terlatih berjalan. Kau mungkin patah, tapi semangatmu menular. Mega menatap tribun kosong yang masih bergema sorak penonton. Di hatinya, luka itu memang membakar, tapi bara yang lahir dari luka itu kini menyala di dada setiap orang yang pernah meremehkan Manisa. Dan perjalanan ke final, ke gerbang kasta tertinggi, masih menunggu di ujung luka ini. Stadion utama Ankara akan menjadi saksi final terbesar sepanjang sejarah Manisa. Tak pernah terbayang bagi siapapun, klub kecil yang nyaris bangkrut itu kini berdiri di ujung panggung kasta tertinggi. Namun di balik gegap gempita sorak pendukung, di ruang medis, Mega duduk terpaku menatap perban di lututnya. Dokter kembali bicara hal yang sama, kalau kau turun di final, Mega,
risikonya bukan cuma karir, ini bisa membuatmu tak berjalan normal lagi. Mega hanya diam, menahan gemuruh yang menyesakkan dada. Di ruang rapat, Serdar menatap papan strategi dengan mata merah. Emre berdiri di sampingnya, suaranya serak, kalau Mega nggak main, kita setengah mati, pelatih. Leila, yang tak pernah absen di setiap sudut perjuangan, berdiri di pojok ruangan sambil menahan tangis. Dia tahu betul, Manisa telah jadi kuda hitam karena satu nama di dada jersey itu. Tapi di titik ini, mereka tak mau Mega menukar seluruh hidupnya hanya demi sebuah piala. Latihan malam sebelum final berubah jadi keheningan yang menyesakkan. Mega berdiri di pinggir lapangan, memegang bola, mendengar deru napas rekan-rekannya yang tetap berlatih tanpa lelah. Emre mendekat, menepuk bahu Mega pelan, kau udah berikan nyawamu di sini, Meg. Sekarang biar kami habisi sisa pertarungan ini. Untuk pertama kalinya, Mega tertunduk, membiarkan air mata yang lama ia tahan luruh di lantai lapangan yang basah oleh keringat. Hari final tiba, stadion penuh sesak dengan bendera biru hitam kebanggaan Manisa. Supporter membentangkan spanduk bertuliskan, sekali kuda hitam, tetap kuda hitam. Mega berdiri di pinggir lapangan, mengenakan seragam penuh, meski dokter memintanya cukup duduk di bench. Sorak supporter meneriakkan namanya berkali-kali. Dalam dada Mega, ada badai antara rasa ingin melompat ke medan perang dan suara waras yang menahan kaki lumpuhnya. Di set pertama, Manisa terseok. Lawan mereka, tim peringkat 1 liga, menekan habis-habisan dengan servis keras dan spike menukik. Di pinggir lapangan, Mega berdiri sambil meremas ujung bench. Matanya memerah melihat Emre jatuh bangun menutup blok, setter muda terengah-engah memaksakan umpan cepat. Beberapa kali, penonton melirik Mega, seolah menanti keajaiban, akankah petir Manisa turun menghantam lawan meski kakinya patah. Set kedua berakhir dengan skor ketat. Di ruang ganti, suasana seperti neraka yang menahan hujan. Emre duduk di lantai dengan bahu berdarah, menatap Mega yang berdiri menunduk di pojok. Leila masuk, meletakkan tangannya di bahu Mega. Kalau kau mau masuk, kami tak bisa menahanmu. Tapi kalau kau percaya pada kami, percayalah sepenuhnya. Mega menatap matanya satu persatu, Serdar, Leila, Emre, setter muda. Di dalam tatapan itu, Mega akhirnya melihat sesuatu yang dulu tak pernah ia percaya, Manisa tak lagi berdiri di atas bahunya sendirian. Babak penentuan dimulai. Manisa bangkit perlahan. Spike demi spike dilancarkan Emre yang bermain seperti banteng terluka. Setter muda menutup celah. Supporter berdiri, gemuruh drum memecah sunyi. Mega berdiri di pinggir lapangan, tubuhnya bergetar menahan sakit. Tapi di balik matanya yang basah, terbit senyum tipis, final ini bukan lagi tentang dia. Ini tentang mimpi Manisa yang kini berdiri di pundak semua orang yang pernah meragukan mereka. Dan kalaupun besok ia harus berjalan dengan tongkat, Mega tahu, semua luka ini tak sia-sia. Deru drum supporter Manisa bergemuruh membelah malam angkara yang dingin. Di lapangan, Emre berdarah di pelipis. Setter muda tangannya terbalut perban, tapi tak ada yang mundur. Mereka meladeni tim raksasa dengan pertahanan gigih, blok demi blok meski lengan lebam. Di pinggir lapangan, Mega berdiri dengan kaki terikat perban, berpegangan pada Leila, matanya merah menahan air mata yang siap tumpah. Final ini lebih dari sekadar pertandingan, ini harga diri yang selama ini diinjak, yang malam ini bangkit membentak seluruh liga. Set keempat berjalan ketat, angka saling kejar, peluit wasit terdengar seperti detak jantung yang menahan napas ribuan pasang mata. Mega, meski tak lagi di lapangan, berteriak lantang memompa semangat. Blok di kiri, tutup cross, spike cepat, kau bisa. Suaranya pecah, menembus rasa sakit di lutut yang seolah berdenyut menjerit minta rebah. Di tribun, spanduk petir Manisa tidak padam, berkibar di atas ribuan tangan. Saat match point tiba, skor 24-23 untuk Manisa. Bola melayang tinggi, semua penonton berdiri. Emre melompat menutup spike lawan,
tapi bola memantul liar, nyaris jatuh di celah kosong. Mega melepaskan pegangan Leila, melangkah pincang ke garis tepi lapangan. Dalam satu tarikan napas, dia berteriak, "Angkat bolanya." Sekali lagi, setter muda meraih bola nyaris mati itu, mengumpan ke Emre dengan sisa tenaga terakhirnya. Emre, sang kapten yang dulu sinis, kini memukul spike penentuan sekuat petir, sekuat semangat Mega yang membakar di dada semua orang. Bola menembus blok lawan, jatuh di garis paling ujung. Wasit meniup peluit panjang. Sesaat stadion membeku, lalu meledak jadi lautan pelukan dan air mata. Manisa menang. Manisa, tim kuda hitam yang pernah dicemooh, berdiri di kasta tertinggi untuk pertama kalinya dalam sejarah klub Riot itu. Emre jatuh berlutut, tangannya terangkat menahan tangis. Setter muda menutup wajahnya dengan jersey basah keringat. Leila berdiri terpaku, matanya berkaca-kaca menatap papan skor yang seolah mustahil ditulis semesta. Dan di pinggir lapangan, Mega tersenyum sambil jatuh terduduk. Lututnya nyeri, bahunya masih berdarah, tapi di dadanya tak ada lagi beban. Ia sudah menepati sumpahnya, spike-nya tak hanya mengangkat bola, tapi seluruh mimpi Manisa. Beberapa wartawan merangsek ke arah Mega yang terduduk di lantai. Mikrofon menyorot wajahnya yang penuh luka. Seseorang bertanya, "Mega, kalau kau tak bisa bermain lagi setelah ini, apa kau menyesal?" Mega menatap ke arah tribun di mana ribuan orang meneriakkan namanya. Dia tertawa kecil, menahan air mata. "Kalau harus bertaruh segalanya untuk melihat ini terjadi, aku akan lakukannya 1000 kali lagi." Malam itu, di tengah lampu stadion yang mulai redup, Mega digendong Emre dan setter muda keliling lapangan. Para supporter melempar bunga, menyanyikan lagu kemenangan yang akan hidup turun-temurun di kota kecil Manisa. Di pundaknya yang lebam, Mega memeluk erat bendera biru hitam. Kasta tertinggi kini bukan hanya milik tim besar. Malam itu, di panggung yang dulu tak sudi menampungnya, Manisa menulis sejarah bersama seorang Mega yang selamanya akan dikenang sebagai petir yang tak pernah padam.